Di luar ada daun telinga dan gunanya menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sangur di berurutan. Ke koklea bawa getaran, estasius saluran jaga tekanan udara agar seimbang. 3 saluran setengah lingkaran membuat tubuh jadi seimbang. Dan di rumah siput saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, nice to meet you again. How are you? I hope you are fine. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Miss Mutia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagian-bagian telinga dan fungsinya. Kalian sudah tahu kan bahwa telinga sangat penting untuk kita, salah satunya untuk kita berkomunikasi dengan teman. Nah, tahukah kalian apa yang akan terjadi jika kita tidak merawat telinga kita dengan baik? Ya, benar, telinga kita akan sakit dan tidak dapat bekerja dengan baik. Apa saja ya penyakit dan kelainan yang ada di telinga? Yuk kita simak bersama-sama. Penyakit dan kelainan pada telinga serta cara merawat telinga. Penyakit dan kelainan pada telinga. Yang pertama adalah tuli. Nah, tuli ini friends adalah penyakit yang menyerang telinga bagian dalam karena terjadi kerusakan pada sel rambut. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi. Seseorang dikatakan tuli jika tidak dapat mendengar lebih dari 40 desibel atau dB untuk orang dewasa dan lebih dari 30 desibel pada anak-anak. Tuli ini friends disebabkan berbagai hal. Yang pertama yaitu kerusakan gendang telinga, yang kedua cedera kepala, yang ketiga penuaan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah efek samping dari obat-obatan. Yang kedua ada otitis media. Berikut ini adalah gambar telinga yang sehat dan telinga yang terkena penyakit otitis media. Pada gambar telinga yang menderita otitis media, di sini terlihat ya adanya pembengkakan tuba eustasius. Kemudian di sini akan terjadi penumpukan lendir ya di telinga tengah dan gendang telinga menonjol keluar. Nah, di sini terlihat ya tonjolan ya pada gendang telinga. Otitis media adalah infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Penyebabnya adalah yang pertama disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang masuk melalui saluran eustasius. Infeksi tersebut seringkali dipicu oleh batuk pilek atau flu sebelumnya. Penyebab yang kedua yaitu kebiasaan mengorek telinga dengan kuku jari yang kotor. Buat kalian yang memiliki kebiasaan mengorek telinga dengan kuku jari kalian, itu harus dikurangi ya friends, bahkan dihilangkan agar telinga kalian tetap sehat. Otitis media ini sebagian besar tidak memerlukan pengobatan yang khusus. Dokter akan memberikan obat penyeri dan antibiotik saja. Yang ketiga ada otosklerosis. Di sini ada gambarnya di mana otosklerosis ini menyerang tulang-tulang pendengaran. Nah, ini yang atas
merupakan telinga yang terkena otosklerosis. Nah, di sini ada tulang ya. Ini tulang sangurdi ya, friends ya. Tulang sangurdinya ini mengalami kelainan atau sedang bermasalah. Nah, sedangkan ini adalah gambar telinga yang normal ya, friends ya. Otosklerosis adalah kelainan pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Otosklerosis paling sering terjadi pada wanita berusia 15-30 tahun. Pada telinga bagian tengah terdapat 3 tulang pendengaran. Ketika gelombang suara menggetarkan gendang telinga, tulang-tulang pendengaran juga akan bergetar dan menghantarkan suara ke telinga dalam. Jika telinga mengalami otosklerosis menyebabkan tulang-tulang pendengaran ini tidak bisa bergetar seperti biasanya karena kaku. Akibatnya, gelombang suara tidak dapat mencapai telinga bagian dalam sehingga terjadilah gangguan pendengaran. Otosklerosis ini disebabkan karena kelainan faktor genetik atau faktor keturunan. Ya, jadi biasanya otosklerosis ini adalah faktor keturunan yang diturunkan dari gen orang tua kalian ya, friends ya. Adapun gejala umum penyakit pada telinga adalah yang pertama, tidak dapat mendengarkan bunyi dengan baik sehingga sulit berkomunikasi. Yang kedua, nyeri telinga atau nyeri kepala. Yang ketiga, telinga bernanah. Yang keempat, pendengaran berkurang. Yang kelima, kehilangan keseimbangan. Yang keenam, terdapat benjolan kemerahan atau bisul. Yang ketujuh, rasa sakit tak tertahankan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu telinga berdenging atau tinnitus. Oke, setelah kita mengetahui penyakit dan kelainan pada telinga, sekarang kita akan belajar materi berikutnya, yaitu cara merawat telinga. Cara merawat telinga yang pertama, oke, kalau dilihat dari gambarnya nih, apa ya? Ya, benar sekali, yaitu rutin membersihkan telinga pada bagian luar saja dengan katambat yang bisa diberi sedikit baby oil. Cara merawat telinga yang kedua adalah tidak mendengarkan bunyi atau musik yang terlalu keras, karena jika kita mendengarkan bunyi atau musik yang terlalu keras, maka telinga kita akan terasa sakit, bahkan sampai bisa berdenging ya, friends. Yang ketiga yaitu, wah, apa nih ya? Betul sekali, tidak memasukkan benda tajam atau benda yang berbahaya ke dalam telinga ya, friends. Ini sangat berbahaya sekali kalau kita lakukan ya, bisa-bisa telinga kita akan terluka. Cara merawat telinga yang terakhir atau yang keempat adalah membersihkan telinga dalam ke dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan secara berkala. Maksudnya secara berkala adalah secara rutin ya, friends. Misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya. Nah, friends, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, Miss Mutia mau berpesan ya sama kalian. Karena sekarang kita belajarnya jarak jauh atau virtual yang menggunakan barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, dan bahkan kita juga menggunakan alat bantuan lainnya seperti earphone. Nah, untuk menggunakan earphone, kalian harus dapat mengatur volume suara dengan baik ya, friends, agar telinga kita tetap nyaman dalam mendengarkan penjelasan guru. Oke, friends, demikian materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah ya. Kurang lebihnya Miss Mutia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.